Shalom, selamat hari Minggu teman-teman komunitas pemuda dimanapun kalian berada. Salam damai untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Pasti semua sehat? Bersyukur pada saat ini kita masih bisa berjumpa secara virtual dalam persekutuan online komunitas pemuda GKI Gatot Subroto Purwokerto. Oh iya, kami mengucapkan selamat dan semangat buat teman-teman yang sudah masuk ke perguruan tinggi. Walaupun semua kegiatan masih berjalan secara online, kami berharap tidak mengurangi semangat teman-teman semua. Mari teman-teman, dengan penuh semangat kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Kita berdoa sebelum kita melanjutkan persekutuan hari ini. Bapa di dalam surga, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu pemuda bersatu hati mengikuti persekutuan kali ini Tuhan. Biarlah kami layak untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami walaupun melalui virtual online kali ini Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kali ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja atas kami. Berkati kami yang melayani Tuhan, mulai dari MC, singer, pemusik hingga pembawa firman nanti Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam Yohanes 13 ayat 37 tertulis, Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Teman-teman, Allah kita adalah sumber kebenaran. Dia melihat apa yang selalu kita perbuat selama ini. Tentu banyak kesalahan-kesalahan, kekeliruan di dalam sikap hidup kita. Tetapi Tuhan yang Maha Benar, Dia yang akan menuntun kita melakukan kebenaran, bertindak yang benar, dan memberi kita kemampuan untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus berani menyuarakan kebenaran lewat tutur kata maupun tindakan kita sehari-hari. Kita semua pasti dimampukan karena Allah kita itu berkuasa. Dia bisa melakukan segala perkara kebaikan kita semua. Karena Allah kita adalah Allah yang kuasanya tidak pernah berubah. Allah sanggup.
Saat ini firman Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana menjadi pemuda yang berani menyuarakan kebenaran. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabdanya, mari kita bersama-sama angkat pujian Ku Hidup Bagimu. Shalom teman-teman terkasih, mari bersama-sama kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan semenjak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa.
Tuhan tolong kami, biarlah kuasa Roh Kudus boleh mendengarkan pesan firman Tuhan kepada kami semua. Tuhan tolong, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, dalam pimpinan Tuhan saja. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan teman-teman pada minggu hari ini diambil dari Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Dan tema kita pada minggu ini adalah keraskan suara kebenaran. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7, saya mengundang kita untuk membuka bagian Alkitab kita dan saya akan bacakan untuk teman-teman terkasih. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara, pilihlah 7 orang di antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Ada sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada minggu hari ini. Mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar istilah silence is gold. Diam itu emas. Istilah ini bukan mengajarkan pada kita bahwa kita harus selalu diam, bukan teman-teman. Tetapi memberitahu kita bahwa hati-hati menggunakan mulut kita. Kadang-kadang diam itu hal yang baik. Tetapi bukan berarti diam itu selalu baik. Diam itu selalu emas. Suara itu juga bisa menjadi hal penting, teman-teman. Suara itu bisa menjadi hal yang sangat penting jika apa yang dibicarakan, apa yang disuarakan itu sesuatu yang benar. Di zaman sekarang, teman-teman terkasih, suara itu bukan cuma melalui mulut kita, ya, bahasa verbal, bahasa kata-kata. Tetapi zaman sekarang suara itu juga bisa melalui jari kita di sosial media kita. Kalau Anda memperhatikan teman-teman di sosial media pada beberapa bulan lalu sempat viral hashtag Black Lives Matters, ya, sebuah hashtag yang ingin mempersuarakan bahwa hentikan diskriminasi terhadap orang kulit hitam di Amerika, dan itu sampai Indonesia, ya. Dan beberapa minggu lalu sampai sekarang mungkin ada juga yang viral tentang seorang influencer yang mempeributkan tentang kata ANJA bintang-bintang. Teman-teman, tujuannya baik, ya, ingin mengedukasi masyarakat bahwa jangan sampai kata-kata itu diajarkan kepada anak-anak. Tetapi karena cara bersuaranya yang menurut saya kurang tepat, sehingga membuat masyarakat justru gaduh dan semakin menggunakan kata ANJA bintang-bintang itu. Teman-teman, kita bisa melihat bahwa ada dua isu yang disampaikan, tetapi ketika dua-duanya disuarakan dengan cara yang berbeda, yang satu mengubah keadaan menjadi orang sadar akan masalah diskriminasi, yang satu lagi mengubah keadaan tapi menjadi gaduh. Nah teman-teman, ternyata dari dua contoh ini kita bisa melihat bahwa betapa suara itu sangat powerful.
sangat berkuasa dan betul-betul bisa mengubah keadaan. Dalam bacaan kita minggu ini teman-teman, kita juga melihat ada satu contoh yang baik bagaimana suara itu mengubah keadaan. Dalam Kisah Rasul yang kita baca tadi bersama-sama, ada satu masalah yang terjadi, ya, masalah pada jemaat perdana. Kalau kita simak di ayat 1, dijelaskan bahwa masalahnya apa? Masalahnya adalah janda-janda yang terabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, teman-teman kasih, para janda dan anak yatim piatu memang menjadi golongan yang tidak bekerja. Dan hidupnya itu dibantu oleh jemaat perdana. Nah, ternyata ada golongan janda-janda dan anak yatim yang dari kalangan jemaat Yahudi berbahasa Yunani tidak atau belum mendapatkan bantuan. Masalah ini kemudian disuarakan kepada para rasul. Dan perhatikan di ayat kedua, para rasul memanggil semua orang untuk berbicara. Artinya adalah para rasul memanggil semua orang untuk bisa menyuarakan apa yang seharusnya perlu disuarakan. Dan kita bisa belajar teman-teman bahwa bukan hanya bersuara, tetapi lihat, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana para rasul itu kemudian merespon suara itu. Kita menemukan suara tentang masa terjadi. Nah, bayangkan teman-teman, jika tidak ada orang yang menyuarakan nasib para janda itu, apa yang terjadi? Barangkali para janda itu tetap hidup menderita, tidak menerima bantuan. Barangkali para rasul tidak pernah tahu bahwa ada janda-janda yang terabaikan selama ini. Ketika suara itu diperdengarkan, maka orang jadi sadar akan apa yang menjadi masalah di sini. Dan suara itu juga direspon. Bayangkan ketika para rasul tidak merespon suara itu, maka yang terjadi adalah tetap masalahnya tidak akan hilang. Maka teman-teman, kita belajar dua hal. Selain bersuara, kita pun juga belajar untuk mendengarkan. Teman-teman kasih, bukan tanpa kebetulan ketika kita semua dipanggil oleh Allah untuk tinggal dalam dunia. Teman-teman, kalau kita perhatikan isu-isu yang terjadi dalam kehidupan sekitar kita, makin banyak masalah terjadi. Masalah, belum lagi masalah pandemi ini teman-teman ya, tapi juga ada masalah-masalah yang lain seperti masalah ketidakadilan, masalah diskriminasi. Sampai sekarang masih terjadi diskriminasi karena perbedaan agama, perbedaan suku teman-teman. Sampai sekarang masih ada terjadi ketidakpedulian terhadap lingkungan kita. Orang dulu kita bahas mengenai sampah plastik di laut. Sekarang plastiknya tidak berkurang tapi nambah sampah masker teman-teman. Kita melihat ada masalah terjadi dalam isu pelecehan seksual dan lain sebagainya. Teman-teman, masalah-masalah itu harus disuarakan. Kita harus menyuarakan apa yang benar, apa yang adil. Bukan malah menyuarakan sesuatu hal yang gaduh, tetapi justru menyuarakan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah teman-teman, itulah panggilan kita saat ini untuk menyampaikan suara kebenaran itu. Agar apa? Agar kita semua dapat betul-betul menjadi saksi yang konkret di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak cara teman-teman untuk menyampaikan suara kita. Saya melihat ada berbagai cara yang menarik. Ada kalangan aktivis yang menyuarakan dengan film pendek, sehingga orang pas nonton jadi sadar, oh iya ya, bahwa ada isu tentang pelecehan seksual, bahwa ada isu tentang bullying, bahwa ada isu tentang lingkungan hidup. Ada orang yang menyuarakan dengan puisi, ada orang yang menyuarakan dengan lagu, ada orang yang menyuarakan dengan kata-kata kutipan di sosial media dan lain sebagainya. Maka teman-teman, pakailah cara-cara itu. Saya percaya kok kaum muda itu kreatif,
kaum muda itu punya rasa peduli yang tinggi. Maka mari teman-teman, gunakan segala macam potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita, pada sosial media kita, pada mulut kita, pada jari kita. Suarakan apa yang benar, suarakan apa yang adil. Ada satu tokoh yang pernah menuliskan begini teman-teman, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan sebatang korek api. Dunia kita ini gelap nih, banyak isu masalah. Daripada kita mempeributkan, kok begini sih, kok begitu sih, ini bagaimana sih, dan segala macam. Lebih baik kita menyuarakan apa yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Orang yang menulis kutipan tadi bernama Martin Luther King Jr. Dia adalah seorang aktivis, dia pendeta juga, dia orang kulit hitam, dan dia menyuarakan tentang diskriminasi orang kulit hitam yang terjadi pada masa itu. Di Amerika dulu teman-teman, itu sangat kejam diskriminasi antara orang kulit putih dan kulit hitam. Orang kulit hitam itu kalau ke WC teman-teman harus di luar rumah, ya. Ada WC khusus orang kulit hitam. Orang kulit putih nggak mau nyampur dengan orang kulit hitam. Bahkan di bis itu pun juga, di bis-bis kota teman-teman tahu, ada bangku yang khusus orang kulit hitam yang berada di belakang sana. Dan orang kulit hitam tidak boleh duduk di bangku orang kulit putih. Begitu kerasnya diskriminasi yang terjadi di Amerika. Martin Luther King menyuarakan bahwa semua orang seharusnya punya hak yang sama. Bahkan dia bukan cuma menyuarakan, tapi dia mengkhotbahkan, dia berpidato, dan membuat sebuah gerakan demonstrasi damai. Ketika Martin Luther menemukan ada 2 gadis hitam yang ditolak masuk bis karena penuh dengan orang kulit putih teman-teman, dan diboykot bis itu. Apa yang Martin Luther King suarakan terus terdengar sampai sekarang. Artinya apa teman-teman? Kalau kita menyuarakan apa yang benar, jangan menyerah. Perjuangan Martin Luther King itu tidak gampang. Suara itu terus diperdengarkan, bahkan sampai sekarang. Maka teman-teman kasih, mari kita terus menyuarakan apa yang baik itu. Terus menyuarakan apa yang adil itu, apa yang benar itu. Gunakan sosial media kita untuk menyuarakan, menyampaikan apa yang baik. Untuk menyuarakan Injil yang Yesus suarakan. Sehingga kasih, keadilan, kebenaran itu boleh terus diperdengarkan bagi dunia kita. Sehingga apa yang kita suarakan setidaknya membuat dunia sedikit lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan agar bisa menjadi anak muda yang berani bersuara, menyuarakan apa yang baik, yang adil dan benar itu. Biarlah Tuhan membuka kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman pemuda, selama sepekan ini Tuhan sudah memberi berkat untuk kita semua. Dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan sebagian kecil dari berkat Tuhan untuk gereja kita. Persembahan dapat diberikan melalui scan barcode yang ada di layar teman-teman. Mari dengan penuh syukur kita naikkan pujian Tabuh Gendang. Karya besar yang agung berat bagi
kita naikkan doa syafaat kita, kita berdoa bersama. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa negara. Tuhan, di tengah-tengah perjuangan bangsa negara kami dalam mencegah penularan COVID-19, Tuhan berkati setiap usaha yang ada. Tuhan juga berkati untuk tim medis, para perawat yang terus berjuang merawat para pasien. Kami juga berdoa bagi pasien yang juga berjuang untuk sembuh. Biar Tuhan yang berkati dan urapi mereka semua. Bapak, kami juga berdoa bagi keluarga yang kehilangan akibat pandemi ini. Biarlah Tuhan boleh menguatkan mereka, menghiburkan mereka, sehingga mereka boleh terus berpengharapan di tengah duka cita yang mereka alami. Bapak, kami juga berdoa bagi masyarakat agar mereka juga boleh teredukasi dan tidak melarang pemakaman pasien COVID. Keluarga yang berduka harus mengalami duka lebih lagi akibat masalah ini. Biar Tuhan yang berkati pemerintah setempat dalam mengedukasi masyarakat sehingga mereka dapat paham. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja Tuhan yang mulai membuka onsite atau juga dalam masa persiapan onsite. Tuhan sertai dan berkati sehingga gereja Tuhan boleh betul-betul mempersiapkan dengan aman ketika jemaat boleh beribadah bersama-sama. Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat kaum muda. Tuhan jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk. Tuhan jauhkan dari setiap pengaruh yang buruk, narkoba. Biarlah Tuhan tolong setiap kaum muda agar mereka dapat menjaga diri mereka. Mereka boleh selalu mawas diri dan dekat dengan Tuhan. Biarlah kaum muda Tuhan boleh menjadi corong suara Tuhan untuk menyuarakan apa yang baik di sosial media mereka. Bapa, kami serahkan doa syafaat kami ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, mari kita akhiri persekutuan pemuda pada sore hari ini dengan tetap mengimani dan percaya bahwa setiap firman Allah adalah pelita dan terang bagi jalan kita untuk menuntun kita menuju kebenarannya. Kita angkat pujian, Ku Kan Terbang. Janjimu
Terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.